Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman hati-hati ya. Ini soal scammer. Tawaran kerja di Kamboja yang nggak usah proses lewat PT, jadi nggak usah modal, semua ditanggung, biayanya ditanggung ya. Ini hati-hati ya. Soalnya ini masih ada terus-terus dan terus. Soalnya promonya itu masih terus gitu loh guys. Enggak, menurut gue nih ya, enggak. Ini gue mau cerita ya, kisah nyata dari teman TikTok gue, di mana sekarang mereka itu sedang terjebak perusahaan scam di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja setiap hari selama 18 jam, nggak ada libur, dikasih makan cuma satu kali, itu makanannya kayak makanan tahanan, dan mereka nggak digaji sepeser pun. Awal mula mereka ini dapat informasi lowongan kerja di FB, lalu mereka chat ke admin yang share lowongan tersebut. Singkat cerita, mereka diberangkatkan ke Thailand. Nah, informasinya mereka akan bekerja di daerah Mae Sot, perbatasan Thailand Myanmar. Terus pas mereka sampai di Bangkok, mereka ini ketemu sama agen yang ngeberangkatin mereka. Tapi ini agennya beda ya, bukan Ibu Ani. Yang ini agennya cowok, orang Medan, tapi stay-nya di Thailand. Ciri-cirinya kepalanya botak. Ada fotonya. Dari Bangkok mereka naik mobil jemputan, terus dibawa jalan. Setelah beberapa lama, mereka diturunkan di pinggiran sungai. Naik perahu nyebrang sungai. Sampai di seberang sungai itu, mereka sudah dijemput sama agen yang ngebeli mereka. Itu udah ada di negara Myanmar. Lalu mereka dibawa ke daerah Myawaddy, Myanmar, di mana daerah ini merupakan daerah konflik yang sekarang tuh dikuasai sama kelompok pemberontak. Terus mereka tuh di sana, tempat kerjanya itu dijaga sama tentara pemberontak yang mereka tuh pegang senjata laras panjang. Sebelumnya ada sekitar 20 orang berusaha kabur dengan menyeberangi sungai. Sayangnya nggak semua berhasil kabur, ada sebagian yang berhasil ditangkap lagi. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan mereka yang kembali ditangkap? Mereka dikurung di penjara bawah tanah selama 3 hari, dihukum, disiksa, dipukul, bahkan ada yang kakinya patah. Sampai mau berjalan pun harus dipapah kiri kanan. Mereka nggak berani lapor ke KBRI, karena pernah sebelumnya ada satu orang yang lapor. Akan tetapi sampai hari ini, nasib orang lapor itu nggak tahu kemana kabarnya. Nggak jelas, hilang. Dan menurut teman gue, saat ini mereka tuh udah berkoordinasi dengan keluarga di Indonesia. Dan keluarga mereka juga udah berusaha minta bantuan ke Kementerian Luar Negeri Indonesia. Jadi cerita ini gue berharap nih ya, buat kalian di luar sana yang dapat informasi lowongan kerja dari sosial, selamatkan keluarga. Ini cerita dari Oci. Jadi kemarin adiknya tuh ditawarin kerja ke Kamboja, udah proses pasporan. Tapi pas sampai ke Jakarta, adiknya berubah pikiran karena dapat informasi kalau di Kamboja itu bukan kerja di restoran. Nah, sekarang disuruh ganti rugi 65 juta rupiah. Gimana solusinya? Menurut gue, ini udah termasuk scam, penipuan. Jadi, Kak Oci bisa laporkan ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Kalau nggak sempat datang langsung, bisa melalui telepon di 021 522 3001. Atau Kak Oci juga bisa langsung lapor ke polisi, karena ini termasuk pemerasan. Kalau merasa nggak nyaman, Kak Oci juga bisa minta bantuan hukum ya, bisa konsultasi ke pengacara. Dan saran dari gue, nggak usah berkomunikasi lagi dengan agennya, nggak usah membayar apa. Kalau memang mau ganti rugi, cukup ganti rugi biaya pemberangkatan dari kampung ke Jakarta, sama biaya paspor. Kalau biaya paspor paling 350.000. Itu yang lain, hati-hati ya, kenali bulanan di sini di Koipet. Selama kurang lebih sebulan di sini dia tuh udah ngalamin yang namanya disiksa. Bahkan temannya ada yang namanya dipukul, disetrum. MS ini sudah berusaha kontak ke hotline KBRI tapi belum direspon. Dia pengen kabur, cuman kantornya itu dijaga, jadi dia nggak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya dia hubungi keluarga di Medan, minta diusahakan biar bisa ditebus atau bayar denda sebesar 35 juta. Nah, untuk mengupayakan dana sebesar 35 juta ini, keluarganya itu kebingungan. Sekarang mereka lagi berusaha itu menjual rumah buat dapat duit 35 juta biar bisa tebus biaya si MS. POV-nya teman-teman, jangan pernah lu tergiur tawaran untuk bekerja di perusahaan scam. Walaupun gajinya 15 juta, 25 juta, 30 juta, belum tentu skill lu menunjang untuk lu bekerja di situ. Karena sekali lu masuk ke dunia scam, lu bakal sulit untuk keluar. Sudah banyak kejadian, yang mau keluar tuh harus tebus 30, 40, 60, 80 juta. Jangan sampai niat kalian ke Kamboja mau cari kerja, justru kalian masuk dalam bahaya. Kalau udah kayak gitu, siapa yang bisa nolong kalian? Nggak ada. Kalian ngarep bantuan dari pejabat, pemerintah. Susah. Yang udah sekian lama kirim laporan aja nggak diproses. Itu tadi kondisi WNI yang sedang berada di tahanan imigrasi Kamboja. Dan itu hanya sedikit dari sekian banyak WNI yang berhasil keluar atau kabur dari perusahaan scam tempat mereka bekerja. Mereka ada yang ditahan di imigrasi, ada juga yang ditahan di kepolisian Kamboja. Dan gue yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang sedang berjuang memikirkan bagaimana cara agar bisa keluar dari perusahaan tersebut, akan tetapi kesempatannya belum ada. Dan gue juga yakin banyak sebetulnya orang yang pengen speak up, pengen bersuara, akan tetapi mereka belum punya keberanian yang cukup. Kenapa banyak yang memilih diam dan bertahan, terus bekerja walaupun penuh dengan tekanan? Karena ketika tidak berhasil kabur atau berhasil ditangkap lagi sama si
antek-anteknya perusahaan scam ini, yang pasti kemungkinan buruk akan terjadi kayak misalnya disiksa, disekap, di stroke, itu bisa. Kemungkinan buruk lain yang dihindari pekerja scam untuk melarikan diri itu adalah aksi daripada lintah darat, pecundang, penjilat, cari muka, jongos-jongosnya bos scam itu, dimana mereka nggak akan tinggal diam. Jadi pekerja scam yang kabur itu biasanya nanti akan tetap dijegal langkahnya dengan cara satu, namanya akan dijelekkan, difitnah, di-share di grup-grup blacklist Kamboja. Misalnya dituduh mencuri uang kantor, mencuri properti kantor, dan foto, paspor akan dipajang di Facebook itu. Itu yang membuat mereka memilih diam dan bekerja walaupun penuh dengan keterpaksaan dan tekanan. Dan buat kalian yang di Indonesia yang masih begitu berminat untuk datang ke Kamboja karena tertarik tergiur dengan iming-iming gaji besar oleh para pelaku scam, apakah pengalaman tadi belum cukup untuk kalian pelajari? Bukankah kita harus belajar dari pengalaman? Lantas pengalaman yang bagaimana lagi yang bisa membuat kalian sadar? Hati-hati kalau lu baru pertama kali ke Kamboja. Jadi di Kamboja ini sekarang lagi ada modus kejahatan baru, pelakunya itu 3 orang. 1 orang Khmer, orang Kamboja, 2 orang Indonesia. Mereka itu beraksi di bandara, modusnya itu pura-pura ngejemput WNI yang baru datang ke Kamboja. Nah ini salah satu wajah pelaku, kenali baik-baik ya. Jadi trik mereka itu bakal mepet-mepet orang yang baru datang. Nanti tangan lu tuh bakal ditarik-tarik, dibawa masuk ke dalam mobil. Nanti terus mereka bakal bilang kalau yang jemput lu itu udah berangkat duluan, jadi lu dijemput sama dia. Terus kalau lu minta hotspot nggak bakal dikasih sama dia, yang ada handphone lu, duit lu itu bakal dipinta sama dia. Kalau lu banyak tanya, dia bakal ngancem, dia bakal bilang gini, hati-hati di sini udah banyak orang Indonesia yang meninggoy. Ini udah kejadian, kemarin ada 4 orang korban, 3 orang dari Manado, 1 orang dari Medan. Jadi mereka ini dijual ke bos-bos mafia, per kepala itu dihargai 2.000 sampai 2.500 dolar. Untung 4 orang ini kemarin udah selamat karena ada bos yang mau tebus mereka. Jadi buat kalian yang pertama kali datang ke Kamboja, hati-hati ya. Jadi promosinya itu lewat sosial media, FB ya guys. Di TikTok juga ada sliweran. Waktu itu ada sliweran itu view-nya itu banyak banget. Terus followernya itu banyak, dia nggak memfollow satupun orang ya, satupun itu nggak di follow, dan dia itu hanya mempromosikan cari tenaga kerja, terus apa namanya di situ gaji sekian, kerjanya sekian, tanpa syarat, tanpa harus belajar bahasa, yang penting sehat. Nah, di situ semuanya itu ya fitnya tidak ada kegiatan orang bekerja, tidak ada kegiatan penjemputan kayak itu, nggak ada. Itu hanya gambaran kayak video buah-buahan sama tulisan gitu aja guys. Itu hanya ada 12 biji saja, nggak ada yang lain. Itu aja, pokoknya nggak ada kegiatan orang bekerja, kegiatan itu nggak ada. Kayak misalnya kita ke luar negeri itu promosi, terus kita itu ada di situ, ada kita kegiatan belajar di training center, terus kegiatan apa namanya, apa ya, kita ini kan mau kerja di luar negeri ART, terus di situ ada kegiatan belajar segala macam, semua itu ada. Di sini itu nggak ada guys, walaupun kita hanya pemetik buah ya, seharusnya itu ada, kita ini pekerja di sana bagaimana, ada kesuksesan, ada pemberangkatan, ada, pokoknya harus detail seperti itu, jangan main iya-iya aja. Seperti itu guys.